dakwah benar tinggal dakwah. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan, murud fisabilillah artinya meluangkan waktu di jalan Allah untuk menegakkan kalimat li ila kalimatillah dengan islah diri agar keimanan dan keyakinan bertambah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dan umat manusia di seluruh alam agar tetap berada di dalam hidayahnya, meneruskan risalah kenabian. Atau jadi duaannya mengameran. Bukannya hoan dia mah, puja mana. Sebagai tanggung jawab dakwah dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, ini jalanku, sungguh maksud hidup aku dan orang-orang yang mengikutiku kepada ajaran agama Allah dengan keterangan yang nyata. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat musyrik. Para tarik Bambay. Nah iya, patinuan. Terus dakwah dan tabligh. Maka sirah wa man ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, ini jalanku, maksud hidup aku dan orang-orang yang mengikutiku kepada ajaran agama Allah dengan keterangan yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan katakanlah, hendaklah kamu bersama barisan orang-orang yang benar. Tidaklah sepantasnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab sekitarnya untuk tinggal di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap kehausan yang mereka rasakan, kelelahan dan kelaparan pada jalan Allah, setiap tempat yang mereka injak yang membuat marah orang-orang kafir, setiap bencana yang mereka lakukan terhadap musuh, semua itu ditulis menjadi amal soleh, dan Allah hendak memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik. Setiap nafkah yang mereka berikan banyak ataupun sedikit, setiap lembah yang mereka lintasi niscaya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Dan Allah tidak menyia-nyiakan bagi orang-orang yang berbuat baik. Tidak seharusnya semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang. Mengapa tidak berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan untuk mempelajari dengan mendalami ilmu agama, agar mereka apabila mereka sudah kembali, mereka mudah-mudahan mereka itu waspada. Menghidupkan agama sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan kafah, yaitu mengubah keyakinan kita dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengubah maksud dan tujuan hidup kita yang semula mengumpulkan benda-benda dunia menjadi semangat mengumpulkan amalan-amalan akhirat. Hidup dalam amal-amal agama membangun hidup kita sehingga sholat kita memiliki ruh yang bermanfaat. Mengubah akhlak kita menjadi akhlak para sahabat radhiyallahu, yaitu akhlakul karimah, tidak membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Akhlakul karimah, kita perbuatan jahat orang lain balas kita dengan kebaikan. Akhlakul ajhimah, membalas kebaikan dan berusaha bagaimana orang itu lebih baik sehingga hilanglah sifat hasud, dengki, ujub, riya dan takabur. Sepagi atau sepetang keluar di jalan Allah itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Selangkah kaki kiri akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan selangkah kaki kanan akan mengangkat derajat kita. Debu-debu yang menempel akan menjadi tameng api neraka. Air mata yang menetes di jalan Allah akan memadamkan api neraka. Barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hingga 700 kali lipat amalan.
Dan barang siapa untuk mendapatkannya kita harus keluar di jalan Allah sekurang-kurangnya 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan genep bulan seumur hidup. Siapa siap? Insyaallah. Negeri jauh, Pak. Negeri jauh. Tulis insyaallah 4 bulan. Ke Irak. 4 bulan ke Istapet. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membangun suatu tatanan kehidupan yang sangat mulia di dalam sejarah peradaban umat manusia. Tidak ada kehidupan yang lebih baik sebelum dan sesudah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umat ini agar sekarang ini hidup sebagaimana hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, maka para sahabat masih tinggal di muka bumi ini, tetapi semua makhluk menyayanginya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah ridho pada mereka dengan memberi gelar radhiyallahu anhum. Bagaimana sekarang ini kita merasa bangga dengan sifat-sifat Abu Bakar radhiyallahu, Umar radhiyallahu, Utsman radhiyallahu, Ali radhiyallahu. Tetapi kita merasa bangga sebagai pengusaha, pejabat, dokter, pegawai dan sebagainya. Kita merasa bangga sebagai umat Nabi yang sedang berdagang. Kita merasa bangga sebagai umat Nabi yang sedang bertani dan sebagainya. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan nabi yang terakhir atau menjadi umat nabi yang terakhir, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa Nabi Isa alaihissalam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir zaman, Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dan akan meluruskan risalah. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu itu?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Padahal aku hidup dan berjuang bersamamu," jawab para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang-orang yang melihat turunnya wahyu dan beriman kepadaku, dan sungguh beruntung orang-orang yang melihat turunnya wahyu dan beriman kepadaku, sungguh beruntung." Tetapi sungguh beruntung Rasulullah mengulang-ulanginya hingga 7 kali. Orang-orang yang tidak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Memang kita hari ini mengaku sebagai umatnya, tetapi belum tentu kita menjadi umatnya. Nanti pada akhir zaman ada serombongan jemaah yang berdiri menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri di tepi telaga Kautsar. Namun mereka dihalau oleh malaikat Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, mengapa engkau menghalau umatku?" "Ya Rasulullah, dia adalah bukan umatmu, karena mereka itu tidak mau mempunyai pikir maksud risau engkau Rasul, tidak mempunyai pikir risau maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai pikir umat. Makanya kita harus mempunyai pikir umat." Lalu satu rombongan lagi datang dan dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diberi minum langsung dari telaga Kautsar. Pada nanti langsung diberi minum dari telaga Kautsar. Bukan apa itu ya? Pode mamãe. Lalu bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak diri kita
kita menjadi umatnya. Tetapi kita sendiri tidak mau melanjutkan usaha dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah yang mulia ini, yang dibangun dari tetes yang hampir musnah ini, yang dikorupsi oleh kemusyrikan, kemunafikan, serta oleh fitnah-fitnah dunia. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun dari tetesan darah dan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini hampir musnah. Subhanallah wa bihamdihi. Nggak sampai Angges. Satu hari Angges tutupnya. Jangan lupa komen dan subscribe, komen, klik, tonton. Jangan dipercepat ya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.